Berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana memeriksa ataupun mengecek apakah user atau karyawan atau operator yang baru kita masukkan itu sudah bisa memakai modul penjualan atau belum, atau barangkali ada yang mau kita atur di sana. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah tunjukkan bagaimana caranya membuat operator baru. Yang pertama kita sudah bikin dengan kode pemakai 001 yaitu Nita. Nah, sandinya angka 1 saja. Kemudian kode pemakai itu 002 yaitu Juli. Sandinya itu angka 2. Kemudian di sini admin itu sandinya adalah 22. Nah, sandi ini sama dengan bos, owner. Jadi admin ini sama dengan owner. Jadi dia memiliki hak bisa lihat kemana saja. Semua bisa dia lihat, semua bisa dia hapus, semua bisa dia rubah-rubah. Nah, kemudian untuk kode pemakai ini bisa kita atur. Kode pemakai 001, 002 ataupun yang lain bisa kita atur modul-modul mana aja yang bisa dia gunakan, modul-modul mana aja yang bisa dia lihat, modul-modul mana aja yang aktif untuk dia. Oke, kita coba pakai 001 yaitu sandi yaitu Nita dengan sandi angka 1. Nah, kita klik kasir 22. Nah, kode pemakai Anda ketik 001. Sandinya adalah angka 1. Oke. Nah, di sini menunya mati nih, nggak terlihat nih. Jadi karena belum disetting di sana itu apakah dia ini si 001 ini bisa melihat menunya atau bisa mengklik menunya. Di sini kan nggak tampil, berarti nggak dibolehkan. Nah, supaya nanti tampil kita harus setting supaya nanti aktif dia. Lalu coba kita klik modul kasirnya, ya, modul pos kita klik. Nah, di sini ada 3 bentuk untuk kasirnya. Kasir yang pertama, nah ini aktif, bisa ya. Oke, lalu kita coba batal, lalu tutup. Kasir layar sentuh, ini juga aktif, bisa diklik barunya. Kemudian kasir kedua, oke. Nah, sekarang kita atur dulu. Misalnya yang 002 ini, kita kan ada satu lagi yang 002, si Yuli. Si Yuli ini kode pemakainya 002. Sandinya angka 2. Sama halnya tidak bisa menunya nggak muncul ya. Kemudian ini kasirnya tidak diklik boleh. Kemudian layar sentuh pun boleh. Oke. Saya mau bikin kasir 2 ini. Kasir 2 ini hanya bisa lihat laporan saja. Lihat laporan penjualan saja. Kemudian kasirnya dia nggak. Kasirnya lihat kasir saja. Dia tidak bisa menjual. Ini kasir kode pemakai 002. Jadi dia hanya bisa lihat laporan saja, lihat kasir saja. Dia nggak bisa menambah, dia nggak bisa cetak, dia nggak bisa rubah. Nah, kita masuk sebagai admin dengan sandi 22. Kita klik PS22. Kode pemakai ketik admin, sandinya angka 22 saja. Kemudian klik corporate, kemudian kode pemakai. Nah, kita mau rubah 002. 002 ini kita mau lihat di penjualan. Karena dia mau bisa lihat laporan ya. Bisa lihat laporan. Di sini kita cek dulu. Lihat dulu. Kita klik rubah, menu laporan, kemudian ini via smart.
Kemudian juga ini harus dicentang laporan harian, periodik, ini mungkin, lalu, nah kemudian dijual. Nah ini barunya kita hilangkan, rubah hilangkan, dia hanya bisa baca dan cetak, lalu kita simpan. Oke, kemudian kita coba tutup. Kita masuk lagi sebagai kasir 2, 002. 002 sandinya angka 2. Nah, di sini sudah ada muncul laporan penjualan kertas A4, laporan penjualan kertas roll. Oke. Kemudian kita klik di sini, klik kasir 1. Nah, dia sudah tidak berhak membuat data baru. Nah, tombol rubahnya pun udah mati. Kemudian, nah di sini juga Anda tidak berhak membuat data baru. Dia hanya bisa melihat laporan saja. Oke, ini masih kosong karena belum ada laporannya, belum ada transaksinya. Sekarang kita coba masuk sebagai 001 atau Yuli Anita. Nah, Anita nggak bisa melihat laporan, kalau mati ini. Tapi bisa menjual. Kita klik di sini, lalu klik baru, lalu klik di sini. Misalnya saya lupa barangnya, saya coba tekan enter, tampil semua barang. Misalnya semen Cibinong, saya mau. Lalu misalnya ini apalagi yang ada, tekan tombol huruf A, tekan huruf A. Ini ada alt text biru, kemudian simpan, lalu enter, misalnya kasih uang 100.000, lalu enter. Oke, ini nggak ada kembalinya 24.000. Lalu coba tutup. Nah, di sini laporannya, menu laporannya kan tertutup. Jadi si 001 ataupun si Nita tidak bisa melihat laporan yang dia jual. Nah, sekarang masuk nih 002 sebagai supervisor, katakanlah begitu. 002 sandinya 2. Nah, dia bisa lihat laporan. Nah, ini adalah laporan kasir. Jadi Anda bisa atur, misalnya ada karyawan Anda, ada 2 orang atau 3 orang, 1 atau 2 sebagai kasir, yang satu lagi sebagai supervisor, yang bisa melihat laporan total uang yang ada di laci, kemudian barang-barang yang terjual, kemudian transaksi-transaksi yang ada di kasir. Anda bisa atur. Jadi karyawan A, karyawan B itu bisa diatur, bisa dibedakan wewenangnya. Si A bisa apa aja, si B bisa apa aja, seperti itu. Termasuk misalnya untuk mempoint atau retur, mungkin hanya supervisor yang bisa. Jadi barangkali ini nanti siapa yang ini yang 002 ini Anda bisa ganti ini menjadi, katakanlah, seperti itu. Jadi supervisor dia. Demikian caranya untuk mengatur hak pakai untuk tiap-tiap karyawan.
Nah, ini untuk usernya atau pemakainya Anda bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam PS ataupun kasir dua-dua tidak dibatasi jumlah kasir atau pemakai. Nah, ini adalah modul-modul besarnya. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan ada di sini. Kemudian, ini dia laporannya juga ada di pembelian. Kemudian, kas hutang piutang, persediaan, yang umum. Ini pelanggan. Kalau di umum ini ada pelanggan, pemasok, sales, karyawan, dan yang lainnya.